Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Latifatul Farida dengan NIM 010123010146 dari jurusan PAI 5B. Nah, di sini pada video kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Didi Ahmadiyah, SQ, SHI, MPDI. Nah, di sini saya sedang membuka pembelajaran terlebih dahulu. Di sini sedang praktik mengajar di MTS Al-Huda 1 Jatiluhur. Praktik ini saya menggunakan teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Yaitu belajar sebagai proses perubahan tingkah laku menuju ke arah yang lebih baik, yaitu dengan guru atau saya sebagai guru praktiknya memberikan banyak stimulus mengenai materi dan contoh yang sedang dijelaskan pada video ini. Dan untuk memberikan stimulus kepada siswa dengan materi dan contoh, serta agar siswa itu merespon dari tanya jawab yang saya lakukan. Saya memberikan stimulusnya ini yaitu dengan memaparkan PowerPoint yang menggunakan media pembelajaran digital, yaitu dengan proyektor. Saya juga di sini menggunakan metode ceramah plus. Ceramah plus yaitu metode ceramah yang dibarengi dengan metode lain, yaitu yang tadi saya katakan adalah seperti metode tanya jawab. Jadi metodenya menggunakan dua, metode ceramah dan metode tanya jawab. Saya juga di sini melakukan dua pendekatan ya, pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada siswa, dan juga teacher center learning, yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Jadi kenapa dua di sini? Yang pertama, saya gunakan pendekatan teacher center learning terlebih dahulu karena di sini saya memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan ceramah. Jadi pembelajaran berpusat pada guru, dan kemudian nanti yang kedua yaitu student center learning atau pembelajaran berpusat pada siswa, karena ketika saya selesai memberikan penjelasan melalui metode ceramah, saya memberikan pembelajaran juga melalui model TGT atau Team Games Turnamen, yang mana model pembelajaran tersebut dilakukan oleh siswa saja. Jadi saya atau sebagai guru praktiknya hanya mengawasi yang dilakukan oleh peserta didik.
Selesai memberikan pembelajaran melalui ceramah, kemudian pendekatan student centered learning ini yang melalui model TGT atau Team Games Turnamen. Pertama-tama saya menjelaskan terlebih dahulu teknis gamesnya seperti apa, yang mana ini pertama-tama saya akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi 5 kelompok sesuai barisannya. Setelah membagi kelompok menjadi 5 kelompok, saya membagikan kertas yang berisi soal-soal yang telah tadi dijelaskan. Jadi setiap kelompok itu mengisi soal-soal terlebih dahulu, yang mana jawabannya itu dituliskan dalam sebuah kertas kecil. Jika semua soal telah dijawab dengan hasil diskusi bersama kelompoknya, kemudian kertas kecil tersebut nanti untuk ditempel ke depan. Jadi pada model pembelajaran TGT ini saya menerapkan strategi pembelajaran kooperatif dengan siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, diskusi kelompok nampaknya sudah selesai. Kemudian selanjutnya perwakilan temannya itu menempelkan jawaban-jawaban pada kertas kecil. Jawaban dari soal yang telah didiskusikan tadi ya. Kertas kecil ini juga sebagai bagian dari media pembelajaran selain dari media digital pada awal pembelajaran untuk memberikan stimulus. Jadi pada praktikal ini saya menggunakan 2 media, yaitu media tulis dan media digital. Pada akhir pembelajaran yang menggunakan model TGT ini, saya menggunakan sistem poin untuk menentukan kelompok mana yang berhasil memperkuat penguasaan materinya. Di sini juga saya memberikan reward atau hadiah bagi peserta didik yang mempunyai poin paling tinggi. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai dan di sini saya sedang memberikan penguatan dalam pembelajaran serta menutup pembelajaran. Dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.